dikuduskan, hingga kami layak untuk dimuliakan. Pada saat Engkau menjemput kami di awan-awan, di langit, dengan kekuasaan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua. Pakailah mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran. Biarlah Engkau yang semakin besar dan kami lenyap sama sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala tadi, Ibu Eke, sebenarnya slow respon ini karena saya setiap merespon segala sesuatu tidak pernah berani mendahului perintah Tuhan. Jadi kalau belum perintah, saya tidak akan melangkah. Dan itulah yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita ini. Karena selama ini kita melangkah bukan karena kehendak Tuhan. Makanya kita selalu kecewa. Pasti kecewa. Karena kita dididik oleh dunia ini untuk mendahulukan keinginan hawa nafsu kita melalui doktrin pendidikan yang kita lewati selama ini. Di mana kita mengenal angka, dan angka itu yang membuat kita selalu berhitung, dan berhitung. Sehingga kita tidak pernah adil di depan mata Tuhan. Karena angka itu. Kalau bukan karena angka, maka kita tidak akan seperti ini. Perhatikan pelajaran di sekolah. Semua yang diajarkan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengenal kembali kepada Tuhan. Angka bukan membuat kita menjadi adil dan membuat kita tidak punya kasih. Ketika saya sudah membandingkan pelayanan satu dengan pelayanan lain, saya sudah membandingkan derajat seseorang dengan yang lain, saya sudah membandingkan rupa, maka saya sudah tidak adil. Saya sudah tidak adil, berarti saya tidak kudus. Jadi kekudusan yang Tuhan maksud adalah bukan kekudusan menurut standar agamawi, menurut standar doktrin gerejawi yang selama ini kita pahami. Tetapi kekudusan kita akan kita terima pada saat kita sudah dipermuliakan. Hanya satu syaratnya, setia, menanti sampai dengan garis akhir. Kalau tidak setia, tidak ada gunanya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Dan saat-saat ini, iman kita sedang digoncang. Digoncang luar biasa dengan semua keadaan yang berubah dengan mendadak. Ya. Banyak para hamba Tuhan yang mengatakan, ini adalah penggenapan. Yes, penggenapan. Tetapi tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Amin. Tidak berlaku. Jadi anak-anak Tuhan harus mencerminkan apa yang dinyanyikan tadi. Nyanyi bisa goyang-goyang. Tetapi apakah hati kita bisa tetap goyang juga? Hati kita bisa tetap menari-nari. Itu yang penting. Bukan ekspresi secara fisiknya saja. Ekspresi fisik itu adalah gambaran bahwa roh kita juga menyala-nyala. Amin. Jadi kalau roh kita, di alam roh kita menang, manusia roh kita menang, maka jiwa kita akan gelora. Dan fisik kita akan menampilkan gelora pancaran dari jiwa kita. Tetapi banyak sekarang yang terpancar, berbeda. Bilang Tuhan Maha Kuasa. For you are great, there is miracle so great. Tapi di dalam pelaksanaan kehidupannya, tidak mencerminkan sama sekali bahwa Tuhannya Maha Kuasa. Amin. Coba siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa? Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mulai sekarang wujudkan itu, jangan punya cuma di mulut. Karena mulut ini bisa berbohong. Ya. Kita sering berdusta dengan apa yang sebenarnya ada di dalam sini. Kalau manusia, siapa yang menguasai alam roh, dia akan menguasai alam fisik. Jadi kalau kita tunduk di dalam fisik, itu tandanya bahwa roh kita udah kalah. Seperti yang terjadi begitu banyak daripada masyarakat Indonesia, masyarakat dunia yang rohnya kalah. Sehingga jiwanya tunduk dan menyerahkan dirinya mengikuti kehendak daripada si penggoda. Baik, sebelum saya memulai, saya ingin menampilkan satu video yang saya sering sampaikan, dan ini sangat memberkati saya, dan saya akan impartasikan berkat yang saya terima juga
bahwa di saat-saat terakhir ini, begitu banyak tawaran-tawaran dari si penggoda yang menjepit kehidupan kita untuk supaya apa? Kita gagal menjadi mempelai Kristus. Itu yang sedang terjadi. Jadi nggak usah terlalu banyak teori dalam hidup ini. Bertahan sampai kedatangannya yang kedua kali. Bertahan sampai dia menjemput kita sebagai mempelai wanita. Dan kita akan dikuduskan. Pada saat itu, ketika tubuh kemuliaan dirubah, tubuh kita dirubah menjadi tubuh kemuliaan, saat itu baru kita disebut kudus. Tetapi dalam perjalanannya kita diasah terus diperbaharui sampai kita dianggap layak. Karena kita sudah dipilih dari sejak semula. Tolong disaksikan video ini dengan baik, dicatat, dicamkan kata-kata yang disampaikan di situ. Dan nanti sebelumnya saya mulai firman, saya ingin disiapkan dua orang. Pertama untuk membacakan, mungkin pria ya biar suaranya keras. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Tolong satu orang. Terus satu lagi siapkan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 23. Saya ingin dibacakan. Kenapa? Karena ini adalah peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang mengingatkan kita untuk saling menguatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak goncang, tidak goyah dengan gertakan-gertakan dunia, kekejutan yang tiba-tiba yang sedang terjadi ini. Silakan. Tolong siapkan dua orang pria. Silakan disaksikan. Time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No regrets, no excuses, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. My faith moves mountains. My prayers calm storms. My words give life. My hands bring healing. My feet deliver the good news that Christ is risen and is coming again. God's word is a lamp directing my steps. His spirit is my power. When I'm weak, he makes me strong. Because Christ is coming, I will not back down, sell out, or be pushed around. My life is too valuable, my calling too great, my God too good to waste my life on things that don't last. I am empowered by God's Spirit, trained by his word, tried by fire. My name is written in his book. My life belongs to him. Because my life is not my own and earth is not my home. I will live for the glory of God and not for the applause of men. I am strong in the Lord and in his mighty power to do his will on earth as it is in heaven. Because Christ lives in me, trials will not stop me. People cannot break me. Money cannot buy me. Haters cannot silence me. Demons cannot defeat me. Time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No excuses, no regrets, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. Because Maranatha, our King is coming soon. Ya, dari film tadi ya. Karena selama ini mereka juga menggunakan media, menggunakan film-film untuk drive kita punya mindset. Saya sampaikan ini supaya apa? Supaya kita juga paham bahwa kehidupan ke depan, tawaran dan tidak ada alasan buat kita untuk tidak tetap berpegang kepada Kristus. Begitu kita lepas, ada ketakutan, ada kekhawatiran sedikit saja, berarti kita sudah lepas dari dia. Karena apa? Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Hanya itu yang penting kok sekarang, bukan ilmu pengetahuan. Punya roh yang membangkitkan kekuatan. Karena dengan roh itulah kita hidup. Persoalan kerajaan surga bukan darah dan daging, bukan masalah makan dan minum, tapi masalah roh. Kalau kita kuat dalam roh,
maka hidup kita terpelihara. Karena apa? Dia adalah air kehidupan. Kita tidak perlu apa-apa. Dia sendiri yang akan mengenyangkan kita di depan lawan-lawan kita. Baik, untuk mempersingkat silakan. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 13. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Baik, seterusnya 1 Tesalonika 5 ayat sampai 23, karena ini berkaitan. Tapi tentang terima kasih. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain.
Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Jadi dari dua perikop ayat ini, saya mengambil pada 1 Tesalonika 3 ayat 13 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23, ayat terakhir dari perikop tersebut. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dan pada ayat yang lain 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menggambarkan bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Kita menyiapkan diri untuk apa? Untuk tidak bercacat di hadapan Allah Bapa pada saat Yesus mempertemukan kita sebagai mempelai wanita di awan-awan. Pada saat itulah kita dipertemukan dan jangan sampai kita kedapatan cacat bersama orang-orang kudus, orang-orang yang sudah pendahului kita. Dia berkenan kepada Tuhan dan dia akan diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Kemudian semoga Allah sejahtera menguruskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini maksudnya apa? Bahwa roh, jiwa dan tubuh kita ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga apa yang nampak yang kita tampakkan secara tubuh, secara fisik ini, itu adalah wujud daripada apa yang ada di alam roh. Kalau kita penakut akan terlihat dari wajahnya, terlihat dari gerakannya. Berarti sebenarnya kita sudah tunduk di alam roh. Jiwa kita memancarkan apa yang ada di dalam. Termasuk selama 2 tahun belakangan ini, ketakutan-ketakutan yang ada karena roh kita sudah tunduk. Orang-orang yang takut, orang-orang yang masih mengandalkan barang-barang fana, tidak menghargai darah Kristus yang mahal. Maaf, saya harus katakan ini. Ya. Jangan pernah menganiaya nafas yang Allah berikan kepada kita. Itu nafasnya Allah. Nafasnya Allah, itu roh Allah. Jangan cacati gitu. Jangan bilang amin tapi percaya sama barang fana. Ini masa-masa di mana kita sedang peristiwa di mana proses penggagalan calon-calon mempelai wanita untuk gagal dipinang oleh mempelai pria. Ini sudah jelas firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kita bukanlah diprogram, bukanlah ditetapkan untuk masuk, untuk menerima murka Allah. Kita disuruh berjaga-jaga. Yes, benar, kita sudah menerima, kita sudah dibenarkan. Tetapi proses menuju dimuliakan, itu ada proses yang sedang kita jalani sekarang. Kapan kita bisa dimuliakan? Ketika kita bertemu muka dengan muka, diangkat ke awan-awan dan diperkenalkan dengan Bapanya Yesus. Sama seperti perkawinan di dunia. Mereka, perkawinan Yahudi apa? Mereka tunangan dulu. Tunangan dulu, tetapi sudah resmi di mata Tuhan. Makanya ingat ketika Maria hamil,
Yusuf mau menceraikan, padahal dia belum pesta pernikahan. Artinya apa? Sudah resmi di mata Allah. Seperti itu. Jadi kalau orang sudah tunangan, mungkin kalau di saudara sepupu kita namanya akad nikah, itu sudah resmi di mata Tuhan. Tinggal pesta perkawinannya, resepsinya. Jadi kalau sekarang kita sedang tunangan sebenarnya sama Tuhan. Nah, dalam proses menanti perkawinan, maka kita tidak harus tetap setia menanti, nggak boleh selingkuh. Nah, apa yang terjadi sekarang? Banyak di antara kita mulai selingkuh. Demi apa? Demi naik pesawat, demi liburan, demi mall. Itu selingkuh namanya. Maaf kalau ada yang nggak suka, saya harus sampaikan ini. Jadi anak Kristus, anak-anak terang, tidak boleh setengah-setengah. Sepenuhnya. Itu penting. Karena kalau kita setengah-setengah, gugur. Percaya. Oh masih enak, masih oke. Ya, nanti kalau udah disudutkan, pilih Kristus atau pilih dunia. Bingung gitu. Persiapkan dari sekarang. Saya dari 2 tahun lalu saya sudah sampaikan. Persiapkan mental kita untuk apa? Menghadapi kekejutan, menghadapi gebrakan-gebrakan yang mengagetkan kita. Selama ini kita dikagetkan. Waduh, kok begini. Enggak. Kalau anak-anak Tuhan, dia bisa melihat apa yang terjadi di depan. Amin. Karena kita melihat dalam alam roh. Kita bukan melihat apa yang sedang terjadi. Terlambat kita. Karena yang terjadi itu skenarionya di alam roh. Kalau sekarang kita lihat begini-gini, kita nunggu, oh iya sini. Di alam roh, udah di depan dia. Udah lebih 10 langkah di depan kita. Lalu kita cuma lihat 1, jadi skenario 1 kita ikutin. Skenario 2 kita ikutin. Mereka udah sampai sana. Seperti yang terjadi. Seperti apa yang terjadi sekarang. Sebelum kejadian itu, saya sudah sempat menyampaikan clue-cluenya. Dan apa yang akan terjadi? Cuma 1, menghancurkan kita dari gambar Allah. Supaya apa? Kita tidak layak mempelai Kristus. Cuman itu kok tujuannya. Kenapa sampai diuber-uber? Ya? Perhatikan. Itu tujuannya apa? Menggagalkan. Kenapa? Karena mau dicemari. Mau dibikin cacat. Kalau sudah tidak cacat di depan Allah Bapa, kita nggak layak. Kenapa? Karena di alam roh, saya accept, saya mau menerima, saya mau selingkuh, saya nggak percaya Tuhan sepenuhnya. Itu yang terjadi selama ini. Demi apa? Oh, demi jabatan, demi gaji, demi. Bukan demi dia. Kalau di sini, wah, ini saya juga kalah gini. Tapi apakah masih bisa untuk tetap menari-nari, memuji dia? Ketika kita sedang dianiaya. Sanggup? Amin. Benar. Saya mau lihat, benar apa tidak? Jadi kalau saya ada di saat ini, hanya untuk apa? Membagikan, mengempartasikan roh yang membangkitkan kekuatan. Nggak ada yang lain. Saya bukan orang yang belajar. Saya hanya membagikan kebenaran. Karena kita semua harus mengenal kebenaran. Karena kebenaran itu sendiri yang memerdekakan kita. Gak usah pakai banyak teori. Dengan istilah-istilah asing. Gak usah, cuma 1. Tetap bertahan, cintai dia. Tadi ada lagunya. Ku cinta dia, dalam. Bener gak dalam? Dalam kalau ada duitnya apa enggak? Kalau gak ada duitnya gak dalam lagi. Ini yang saya khawatirkan. Selama ini kita mencintai Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat. Bukan karena pengorbanan dia yang luar biasa. Yang menebus kita dengan mahar yang begitu mahal gak bisa dibayar dengan apapun juga. Itu kuncinya. Kalau kita takut, kita khawatir, wah bagaimana anak saya sekolah, keluar. Ke depan tidak perlu pakai ijazah lagi. Tertipu, orang tua akan mengejar uang. Dan akhirnya apa? Tergantung sama uang, akhirnya cinta akan uang, jauh dari Tuhan Yesus, jauh dari keimanan. Kita menganggap bahwa Tuhan yang berkuasa. Apa yang kita dapatkan selama kita sekolah?
Ya, hanya doktrin-doktrin aja yang membuat kita tidak mengenal Tuhan kita. Beyond imagination, tidak bisa kita imajinasikan. Tetapi mereka membangun iman kita lewat imajinasi yang ditaruh di media-media. Banyak orang berdandan karena dia apa? Berimajinasi kan? Apa yang disampaikan oleh Hollywood. Pakaian sobek-sobek. Ya. Saya pun sedang berimajinasi. Supaya terbentuk saya punya jiwa, spirit. Setiap yang kita tampilkan itu adalah tampilan spirit. Saya mau kasih buka rahasianya. Itu tampilan spirit. Segala sesuatu, kayak tadi musik. Ini ada spiritnya. Makanya setiap ting, itu ada frekuensinya. Roh itu bekerja secara frekuensi. Jadi tadi kalau ibu bilang internet kita dengan Tuhan sedang dihancurkan. Memang betul internet. Karena di dalam tubuh kita ada internet, namanya internet body. Namanya meridian atau mitokondria. Ya. Banyak kedokteran yang tidak mengerti itu. Mereka hanya melihat tubuh sebagai benda mati. Mereka hanya belajar fisika Newton. Bahwa tubuh kita adalah benda mati. Dan dia punya modal cuma satu. Obat. Alat. Dan obat adalah opini yang dibangun. Sebenarnya itu adalah racun. Yang membuat kita selama ini mudah bolak-balik. Supaya industri mereka jalan. Sadar nggak? Itu merusak gambar Allah. Itu merusak bait Allah. Selama ini orang bilang banyak rokok. Bukan. Ya. Itu karena opini yang dibangun. Makan banyak, cinta uang, dendam. Itu merusak gambar Allah. Ya. Pokoknya intinya ya, mencintai segala sesuatu. Lebih daripada Kristus. Itu merusak gambarnya. Karena kita serupa dengan gambar. Kita menyerupai gambarnya. Baik, sebelum ini saya ingin kita semua memahami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, benang merahnya cuma satu. Apa itu? Penyatuan tubuh. Allah ingin kita selalu menyatu dengan Kristus. Menyatu dengan Dia. Cuma satu itu aja. Saya coba mencari benang merahnya apa sih sebenarnya. Balik menyatu. Ya. Mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Sini nggak ada ya? Apa? Nggak bisa ditampilkan di situ biar. Itu. Oh ya. Di sini. Di depan layar saya. Baik, saya bacakan ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Jadi yang dimaksud dengan menurut gambar Allah, itu menurut citra, saya ambil dari beberapa versi, menyerupai dan mencerminkan sifat Allah. Kemudian menjadi seperti dan menyerupai. Artinya apa? Kita ini copy paste-nya Tuhan. Nah, kalau kita copy paste-nya Tuhan, maka keberadaan kita di dunia ini, kita harus menghadirkan, menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Amin. Kalau tidak begitu, maka kita tidak serupa dan segambar. Ini rencana agung yang sudah Allah siapkan bagi kita. Tujuannya supaya apa? Pada akhirnya manusia dipersiapkan untuk boleh memerintah atas seluruh bumi dan atas seluruh ciptaannya. Bukan seperti yang sekarang sedang digiring. Kita yang mau diperintah oleh mereka. Itu namanya menghina rencana agung Tuhan. Yang menjadikan kita serupa dan segambar Dia. Untuk kita boleh memerintah terhadap seluruh bumi dan seluruh ciptaannya.
Tapi dia mau ambil ya rencana Tuhan ini untuk dia balikkan. Itu adalah rencana si ular tua. Dia balikkan, kita yang mau dikuasai. Kita harus tolak dan katakan tidak. Karena Yesus harus menjadi raja. Yesuslah menjadi raja. Di bumi seperti di surga. Bukan kerajaan mereka di neraka seperti di bumi. Tidak. Itu yang harus kita aminin. Jadi tolak dalam nama Yesus. Jangan dia pikir dia mau merencanakan. Itu pasti terjadi. Saya nyatakan dengan iman saya tolak dalam nama Yesus. Amin. Jangan pernah mengaminkan apa yang mereka lakukan. Karena saya tahu rahasianya apa. Mereka mau membuat gagal rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Untuk kita menjadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Allah Bapa. Karena kita sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Jadi jangan coba-coba menggantikan dengan hal-hal yang dibeli pakai uang dan sebagainya. Mungkin mata saya tertuju. Tolong yang menggunakan hal-hal yang dibeli pakai uang, lihat pandang mata saya. Tolong cerminkan Kristus di dalam hidupmu. Nafas yang kita, kenapa suara kita bisa berkuasa? Karena saya nafasnya Allah. Nafas ini adalah roh. Ini roh, Pak. Tolong sadari bahwa kita ini punya kekuatan Tuhan. Nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Waktunya Tuhan. Kita cuma begini, kita akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Jadi jangan takut. Kalau begitu ada takut, ada khawatir, selesai. Berarti kita dikuasai oleh kuasa jahat, roh jahat. Ya, please jangan memalukan Tuhan. Kalau memalukan Tuhan, maaf, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Cuma itu aja. Kita jatuh, bangkit lagi, Tuhan masih terima. Tetapi kita menista kedaulatan dia di dalam diri kita, maka dia akan kecewa. Itu namanya pengkhianatan. Tapi saya mau jalan begini, tapi saya tetap karena setia sama dia, Tuhan akan tetap megang kita. Seperti itulah kehidupan. Jadi jangan aku tunggu kudus dulu. Enggak. Kita enggak pernah bisa kudus. Kita dikuduskan. Artinya apa kita enggak kudus? Kita dibenarkan. Kita dianggap benar. Dianggap benar loh. Padahal enggak benar. Loh. Kenapa? Karena dia yang membenarkan kita. Itu konsepnya. Itu yang dibilang konsep lahir baru. Kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi dia anggap kita benar karena dia berkenan kepada kita. Amin. Setelah mendengar ini saya harap kita punya iman semua bangkit. Dan percaya diri bahwa saya anak yang dibenarkan. Bukan berarti kita sempurna menurut mata manusia. Justru itu dipakai konsep itu untuk apa? Untuk kita saling menuding. Kamu nggak benar, kamu nggak benar, kamu nggak benar. Siapa saya bisa menuding-nuding orang? Hanya Tuhan yang punya otoritas. Dialah yang punya legitimasi terhadap kita. Bukan gereja. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Tapi kepala, dia yang berkuasa. Dia yang menentukan kita. Bukan gereja, maaf. Bukan gereja dalam bentuk organisasi seperti ini. Bukan. Gereja ada dalam sini kita. Itu memang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Jangan disalahartikan. Banyaknya jemaat tidak menjamin iman daripada tubuh Kristus itu. Tidak. Karena apa? Selama ini kita masuk dalam konsep gereja Babel yang telah membuat kita disesatkan pemahaman kita. Tidak pernah kita tidak diajar untuk diutus ke tengah-tengah serigala. Seperti saya pemain karate misalnya, atau saya judo. Saya disiapkan di training untuk disuruh bertanding. Tidak pernah. Itu yang membuat kita jadi lemah. Kita tidak punya mental juara. Adakah mental juara? Gimana mau mental juara? Orang sparring partnernya aja nggak pernah. Sparring partnernya apa? Mall. Sparring partnernya apa? Fulus. Dan Fulus ini sekarang mau dibikin susah. Waduh, ya udah deh gue ikut deh daripada enggak. Iya kan? Gara-gara Fulus kan? Aku gimana? Nggak bisa terbang, nggak bisa kerja. Kenapa? Karena kalau nggak terbang, saya nggak bisa dapat bisnis di sana. Gara-gara kita dibikin addicted sama Fulus tadi, membuat kita jadi sekarang apa? Gugur.
menerima, berselingkuh. Saya mau pakai kata berselingkuh aja. Karena ini bicara cinta, mempelai Kristus, lebih baik selingkuh. Amin. Terus mulai menyembah berhala. Demi apa? Demi kehilangan hak jadi mempelai Kristus. Kehilangan hak menerima mahkota kehidupan. Tadi ada lagu tuh, mahkota kehidupan. Nggak akan kita dapat. Karena itu ada perjuangannya. Perjuangannya apa? Bertahan. Karena kita adalah pemenang. Kita tidak berperang. Yang berperang Allah. Karena dia berperang di alam roh, kita ini hanya, ya kamu ambil pialamu. Cuma gitu doang. Banyak orang selalu berpikir jelimet. Hidup ini bagaimana susah. Dulu juga saya begitu, makanya saya bisa memahami bagaimana perasaan kita. Tetapi saya diubahkan dalam 3 tahun belakangan ini. Sehingga saya bisa betul-betul mengerti, mengenal, dan sampai tidak takut mati jasmani. Tidak takut. Dulu, aduh gimana ya rasanya kalau mati. Beneran nih. Gimana ya rasanya kalau orang bilang nyawa dicabut. Itu kebayang-kebayang menakutkan. Kenapa? Karena misteri. Apa sih yang terjadi kalau gue mati? Bener gak sih gue layak? Itu saya dulu. Saya rasa kita sama. Itu yang membuat kita ketakutan. Tetapi setelah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita, maka di situ cuma satu, kita disucikan dengan air dan firman. Kita disucikan dengan air dan firman. Jadi air apa? Kita menerima Yesus, firman-Nya kita laksanakan sampai kita menjadi mempelai, layak menjadi mempelai Kristus. Jadi kita dibasuh, itulah yang membuat kita layak. Laksanakan firman-Nya. Dia yang menyempurnakan. Gak usah pikir. Gak usah dengar apa kata orang. Karena firman itu adalah roh dan dia berkuasa. Dia ada roh kebenaran, maka kita dibenarkan. Paham ya? Maka kita dibenarkan karena menjalankan firman. Firman itulah roh kebenaran. Amin. Berikutnya, saya kupas satu-satu. Ini memang style saya ya. Terus siapakah menurut kita menurut Raja Daud? Aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Luar biasa. Kita adalah makhluk yang hina. Tetapi kita dimuliakan. Bahkan sama seperti. Hampir sama seperti Allah. Tujuannya apa? Supaya kita nanti tetap kita dijadikan serupa dengan gambar Allah dalam segala hal dan kita berhak untuk memerintah. Saat ini kita berada posisi kita di bawah malaikat. Tetapi nanti malaikat akan kita perintah. Amin. Wow. Kenapa malaikat? Malaikat jagain kita dulu. Dipakai Tuhan untuk jagain kita. Siapa yang lolos ujian, maka balik kita yang merintah. Jadi malaikat itu adalah petugasnya Tuhan untuk menjagai kita. Sekarang kita ada di posisinya di bawah. Tapi nanti kita akan memerintah, termasuk malaikat kita perintahkan. Amin. Jadi kalau malaikat kita perintah, berarti iblis sudah dikalahkan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita memahami firman, Tuhan bukakan hal-hal yang sebenarnya sangat saya juga nggak mengerti. Bagaimana ya? Dan sebagainya. Saya ini bukan orang yang ini, cuman kenapa saya harus begini? Biar Bapak Ibu nanti bisa pakai. Saya punya PowerPoint ini untuk dibagikan lagi supaya bisa menjelaskan. Daripada saya hanya ngomong begini, Bapak nggak bisa punya catatan dan akhirnya apa? Nggak bisa di-share lagi kepada orang. Karena itu yang penting, berbuah. Buat apa kita jadi pinter tapi orang lain nggak? Itu yang namanya berbuah, itu berbagi berkat. Begitu dapat langsung, itu namanya saluran berkat. Begitu Bapak dapat, pulang ke rumah ngomong sama teman-teman, ngomong sama anak istri, ngomong sama saudara-saudara, bagikan. Ya.
Makanya pahami betul-betul. Apa yang Kristus perintahkan kepada kita? Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini merupakan perintah yang tegas pada kita sebagai calon mempelai perempuan untuk tetap mempertahankan rupa dan gambar Allah pada diri kita agar kita tetap layak menjadi mempelai Kristus. Jadi kalau kita tidak mempertahankan gambar Allah dalam diri kita, maka kita tidak layak. Saya mau kasih tahu, mungkin saya sering mengulang-ulangi supaya kita semakin mengerti bahwa gambar Allah dalam tubuh kita itu ada. Di mana dia? Itulah sel-sel kita. Karena kalau saya nggak sampaikan orang nggak ngerti. Ya, gambar Allah itu sel-sel kita. Makanya Bapak Ibu, ovum dengan sperma, sel ketemu. Setelah ketemu dia berkembang. Dia mitosis, dia membelah. Pada saat dia membelah itulah kita ini apa? Harmoni dengan pencipta. Pada saat dia membelah. Di situ ada membran sel. Di situ di membran sel itu kulit sel itu ada namanya meridian. Jalur informasi ke dalam otak kita. Yang selalu membuat kita dapat informasi dari Tuhan. Itu yang mau dihancurkan. Makanya kalau orang sudah sakit, fisiknya sakit, lihat kemampuan dia untuk bisa mengenal Tuhan. Tidak peka lagi. Orang ngantuk aja nggak peka kok. Coba ada yang ngantuk nggak? Orang kalau sudah ngantuk, internetnya shutdown. Yes. Iya. Kalau sudah dia tidur, berarti dia off kan. Ya. Nah, sama dengan tubuh kita. Coba lihat orang-orang yang sekarang, maaf ya, saya selalu memberi contoh yang stroke. Hubungan dengan Tuhan susah sekali. Jangankan beliau, mereka dengan Tuhan. Untuk diri sendiri aja sudah susah. Apalagi untuk punya passion yang ini dengan Tuhan. Itu karena apa? Internetnya rusak. Makanya mumpung sekarang kita internetnya masih bagus. Pelihara itu, supaya kita peka. Karena hanya itu. Jadi komputer ini, saya mau kasih tahu, rahasianya mereka belajar dari sistem tubuh manusia. Ya, saya kasih tahu aja. Termasuk handphone, kenapa dibilang cellular phone? Saya selalu ingin bagikan apa yang Tuhan kasih, karena ini berkaitan. Karena cellular phone inilah yang sekarang menjajah kita. Iblis menggunakan media, dia bisa menggunakan ular. Dia bisa menggunakan manusia. Cuman kalau ular, tidak semua tempat ada ular. Karena dia tidak omnipresent, tapi Roh Allah omnipresent. Dia ingin copy paste supaya dia omnipresent, makanya cellular phone, handphone itu sekarang tidak bisa dilepas di tangan Bapak Ibu. Termasuk saya. Kenapa? Karena kita dibiasakan untuk apa? Berkomunikasi. Kuncinya cuma satu. Makanya dibilang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mencari informasi, kita komunikasikan. Pakai apa? Pakai gadget. Dan sekarang kita diadu domba. Supaya apa? Tergenapi. Dipecah belah. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Seperti yang tadi di Tesalonika gitu. Itu adalah metodenya iblis. Cuma satu. Pecah belah. Dan di tahun 2022 ini, roh pecah belah semakin akan menggila. Lewat apa? Lewat persyaratan-persyaratan yang sudah dimainkan. Supaya apa? Supaya kita akhirnya jatuh selingkuh. Dengan apa? Dengan patung binatang. Yaitu sistem iblis. Patung itu sistem. Binatang itu apa? Iblis. Seperti yang sekarang sedang terjadi. Ya. Mau masuk kemana, harus menyembah. Ya kan? Ya. Dulu ada yang namanya ini tes-tes begitu kan. Saya sudah tahu mau kemana arahnya. Lagi latihan supaya terbiasa. Karena gini, tubuh manusia ini ya, harus diulang-ulang. Jadi the most basic programming on mind control, itu diulang-ulang. Kita udah terbiasa begini, man. Ini karena apa? Karena saya terbiasa. Coba nggak terbiasa, kagok, kesleo, ya, termasuk orang menyanyi. Itu karena terbiasa.
Nah, kuncinya itu diulang-ulang. Makanya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, itu diulang-ulang. Tetapi kita renungkan apa isinya sosmed. Sosmed. Ya sama ya. Media sosial apa, terus TikTok. Itu punya. Oh, ada. Berarti ada yang sudah kena TikTok. Itu menciptakan simptom. Jadi membuat kita itu kayak nanti ini loh, kayak orang. Enggak, orang saraf itu kan begitu. Itu mengganggu saraf. Jadi dia rusak jalur internet kita. Enggak, secara apa ya? Kelihatannya hiburan, tetapi kita nggak sadar ini yang namanya jebakan Batman. Kita terjebak. Coba berapa jam itu? Ya, berapa jam orang bikin TikTok, terus udah keluar dia ketawa-ketawa, padahal dia nggak sadar. Yang dia ketawa ini gila. Loh iya betul kan, saya perhatikan itu. Baca Alkitab enggak, bagaimana mau punya roh yang menyala-nyala kalau dia tidak bergaul erat. Kita terpisah dari Kristus, maka ketakutan itu akan ada. Berikutnya, siapakah orang yang akan terpanggil menjadi mempelai Kristus? Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, yaitu kita. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Jadi dibenarkannya ya, bukan benar ya. Berarti dianggap benar. Walaupun tidak benar. Menurut manusia tidak benar. Kalau Tuhan benarkan, nggak ada legalitas kita untuk mengkomplain. Gitu. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi semua orang yang dipilihnya dari semula, itulah serupa dengan gambar Allah. Kita ini sudah dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Untuk serupa dengan gambar Allah, supaya kita bisa memerintah seluruh bumi dan seluruh ciptaannya. Bukan kebalikan kita yang diperintahkan. Makanya lihat sekarang, kita kehilangan free will. Padahal Tuhan sendiri memberikan kita free will. Dari situ menandakan bahwa ini bukan dari Tuhan. Amin. Udah tahu gitu aja lah, nggak usah banyak diskusi. Segala sesuatu yang membuat tidak damai sejahtera bukan dari Tuhan. Wah takut, itu bukan dari Tuhan, selesai. Ya, beneran. Oh mati tinggal mati kok. Banyak orang yang justru begitu duluan mati dari saya. Duluan mati. Ya kenapa? Karena fisiknya, jiwanya sudah mati. Saya kasih ingat ya. Orang-orang yang menampilkan secara fisik dia menggunakan, dia menggantungkan keselamatan hidupnya ke benda fisik, maka apa? Jiwanya sudah mati. Rohnya mah ibarat pohon ara yang dikutuk. Hari ini dia masih segar, tetapi hari itu ketika dikutuk, akarnya mulai mati. Dan tunggu besoknya daunnya lagi. Sama sebenarnya hidup kita. Seperti pohon ara yang dikutuk Yesus. Jangan sampai dikutuk, kenapa? Tuhan memberikan kita hidup, dikasih nafas kehidupan, ditiup lewat hidungnya, hidungnya ditutup. Ayo kita berdiskusi. Ya, ini penting sekali, karena apa? Nafas kehidupan kita adalah nafasnya Allah. Nefesi. Ini ruah, rohnya Allah. Jadi kalau kita menutup nafasnya Allah, maka Tuhan cepat panggil kita. Saya nggak main-main. Ya kenapa? Di alam roh Anda sudah kalah. Dan jiwa Anda sudah mati, tinggal tubuhnya. Makanya apa? Haruslah sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Itu maksudnya. Jadi haleluya, haleluya, tapi ininya apa namanya? Apa segala macam, itu nggak sempurna. Ya. Justru kita menista kematian fisik waktunya Tuhan, bukan karena penyakit.
Jadi selama ini kita disesatkan, telah meninggal dunia karena menderita penyakit. Itulah caranya antikris. Bahwa seolah-olah kematian orang disebabkan karena penyakit yang mereka bikin. Sehingga mereka jadi dewa. Gak ada kematian kita karena Tuhan punya waktu. Jangan dibolak-balik. Banyak orang yang sakit berpuluh tahun, tapi dia masih hidup. Kenapa? Karena rohnya tarik sama Tuhan. Ada yang tabrakan. Mama, ibu, bapak aja mati. Anaknya dan pembantunya belum mati. Kenapa? Karena Tuhan belum waktunya. Tetapi mereka yang mengimani itu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, inilah iman kita. Karena iman itu berangkat karena imajinasi. Ya, imajinasi nih. Untuk membuat kita berpikir bahwa, oh kalau kita anu Tuhan, kita pakai ini. Berdoa. Ini lambang berdoa kan. Tapi apakah di Alkitab ada lambang berdoa begini? Nggak ada. Nggak ada juga lipat tangan. Itu buatan imajinasi kita. Yang ada adalah diangkat tangan. Menerima berkat dari surga. Lalu kita tumpang tangan. Bukan begini. Hentikan begini-begini. Itu adalah manipulasi. Itu adalah penyesatan. Itu yang dibilang apa? Corrupt communication. Itu adalah penyesatan yang dilakukan oleh sistem patung binatang ini. Karena berkat itu ada di sini. Tidak pernah ada namanya tumpang tangan begini. Memang ini lucu ya, tetapi it's true. Di sini ada berkat Allah. Karena tangan ini yang selalu kita pakai untuk ini. Dan di sini ada kekuatan. Ketika saya memberikan ucapan selamat, saya tatap ibu, saya sedang mendorong, saya punya kekuatan untuk membangkitkan bapak ibu yang sedang lemah. Itulah prinsip elektronik. Mobil mogok digandengkan pakai jumper, di situ dia hidup. Makanya jangan pernah hidup sendiri. Harus berkomunitas, harus berworship, makanya ada istilah komsel kan. Itu belajar dari sel itu gambar Allah. Komsel itu bergambar Allah. Banyak orang menggunakan kata sel, dia nggak mengerti sel itu dari bahasa Ibrani. TSEL, TS itu kebenaran, EL itu Elohim. Dan itu dipakai oleh perusahaan-perusahahan komunikasi. Kenapa? Karena dia mau mengambil alih konsep Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Lewat apa? Ibu bilang tadi, internet. Di dalam tubuh kita namanya mitokondria atau meridian, tempat jalurnya. Dari mana darah kita bisa naik turun? Dari listrik yang ada dari Allah. Dari mana itu listriknya bisa ada? Karena ada roh Allah. Roh Allah bekerja di mana? Di sel tadi. Inilah power plant, gardunya. Sel itu gardunya. Jadi terus begini, makanya darah kita naik turun. Dan darah kita naik turun sampai ke otak, itu 12 detik dari jantung. Makanya kenapa kita diracunin, supaya apa? Sumbatan itu terjadi, sehingga langsung, dan ke depan ini, banyak yang akan kena serangan jantung. Ya. Termasuk ini saya mau sampaikan juga, biar kita semua bisa mengantisipasi. Yang disebut dengan Omicron. Dia bekerja ketika kita sering pegang HP. Jadi racun yang disebarkan di atas udara, itu akan turun lewat hujan. Makanya hujan terus. Ya. Itu cuaca ini bisa diatur sama frekuensi. Hujan terus. Kita nggak sadar. Nah, begitu kena kulit, terus kemudian udara kita isap di sini, dia efektif dengan frekuensi handphone. Jadi supaya apa? Ya udah nanti matinya tubuh kita terus terganggu pertama-tama. Terus kemudian paranoid. Wah, ini nih dibilang nih. Wah, ini. Dan hasilnya akan membuat pecah belah tanpa disadari. Tiba-tiba suami bete dengan istrinya. Tiba-tiba istri juga bete. Teman juga rusak. Kenapa? Karena dia ganggu saraf di dalam tubuh kita. Kita jadi sebel lihat orang, nggak tahu kenapa. Ya, sadari ini akan terjadi. Ya, tolong dipikirkan baik-baik, karena ini betul-betul permainan, bukan sekedar kalau dulu mencintai wanita, orang pakai pelet kan? Ya, itu roh.
Itu kuasa jahat. Nah, di situ dia juga mainkan alam roh. Ini kalau banyak yang nggak ngerti pikir tiba-tiba, aduh nggak enak perut, ini segala macam, lambung gini. Dan itu akan berpengaruh sama mekanisme itu hidup kita dan akan berpengaruh sama karakter. Saya kasih tahu ini ya, sebelum nanti terjadi perpecahan di antara rumah tangga, di antara teman, susah sekali kita kalau kita sudah error, susah kita mengendalikan diri. Tahu-tahu kenapa berantem ya? Kan nggak perlu berdebat gue, kenapa gue harus ikutin? Itu sedang terjadi. Dan banyak orang nggak ngerti kenapa. Loh hak gue dong, gue dijelekin gitu gue balas. Udah nggak bisa berpikir kasih, susah. Ya saya mau kasih tahu ini. Ya, dia bekerja dengan handphone. Begitu kita pakai handphone dan racunnya itu akan masuk ke jantung. Racunnya masuk ke jantung. Dan banyak akan terjadi serangan jantung. Dia bertahap. Ya, catat omongan saya. Karena saya tahu bagaimana pekerjaan alam roh mereka bermain. Berikutnya, apakah yang dimaksud jadi serupa dengan gambar Kristus itu sesungguhnya? Nah, Yohanes 14 ayat 9 sampai dengan 10, Yesus menghardik Filipus ketika itu. Kenapa? Filipus nanya, tunjukkanlah Bapa padaku. Yesus langsung hardik dia. Filipus, tak telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil, supaya Kristus nyata dilihat orang, kita seperti surat Kristus yang terbuka. Supaya apa? Kita menggambarkan Kristus, di mana kalau kita sudah menggambarkan Kristus, maka di situ ada Bapa. Amin. Jadi kita serupa dengan Kristus, serupa juga dengan Allah Bapa. Itu harus pahami itu. Ya, selama ini saya nggak ngerti juga sih. Baca-baca aja, yang bacain juga nggak ngerti, ditanyain. Ya gitu deh dari pelajaran di sekolah. Sekarang saya coba gali supaya kita tidak hanya sekedar mendengar dari orang, tapi kita selidiki sendiri, ya. Supaya pada saat kita bertemu dengan muka dengan mempelai pria, kita tetap serupa dengan gambarnya. Karena pada jeda waktu tersebut, kita harus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, jadi kita harus selalu menyatu dengannya. Jadi antara jeda waktu kita dibenarkan, dengan kita dimuliakan, ini ada jeda waktu. Nah ini yang sedang kita lalui sekarang. Di mana kita dibenarkan, kita mempertahankan tadi, ya, anugerah keselamatan, kita bawa tiketnya, masuk ke teater, masuk ke tempat perjamuan pesta pernikahan, jangan jatuh tiketnya. Kalau jatuh, karena kita lalai, atau karena ada telepon dipanggil ke tempat lain, maka pada saat datang, kita akan left behind. Bagaimana proses pemulihan itu terjadi? 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 56. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan dirubah. Ini rahasia. Ya, bahwa kita tidak akan mati semuanya. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Waktu bunyi nafiri, berarti apa? Ada rame-rame. Begitulah orang pesta pernikahan, kodenya apa? Ada rame-rame. Wow, ada shofar, ada apa. Kalau saya lihat dulu di Israel, mereka kawin taruh kaleng-kaleng di mobil tuh, koltong. Itu ada artinya apa? Tanda pengantin pria akan datang. Jadi pada saat hiruk pikuk dunia seperti ini adalah tanda bahwa mempelai pria akan datang. Tandanya hiruk pikuk tadi, nafiri. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat
mati. Jadi kita dikuduskan secara sempurna setelah kita menerima tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Jadi kita sekarang belum kudus, tapi kita dapat jaminan kudus oleh darah Kristus. Asal apa satu? Ya kita setia, cuman itu aja kok. Jadi bukan berarti kita sudah percaya ini, udah selesai, enggak. Kerjakan keselamatan. Dengan takut dan gentar. Takut dan gentar apa? Kepada kekudusannya dia. Karena dia maha kudus. Begitu kita ngeblend sama dia, bersatu tubuh dengan Kristus, di situ kita kudus. Makanya kenapa? Gambaran kekudusan hubungan dengan Kristus adalah gambaran perkawinan menurut firman Tuhan. Nanti saya bacakan di sini. Satu Korintus. Dan selanjutnya, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi saat kita menerima tubuh kemuliaan, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Tapi nanti, selama kita di sini, dosa masih menggoda kita. Tetapi pegang terus Yesus. Kalau kita jatuh, tidak terpelecok. Tidak tergeletak, Tidak tergeletak. Artinya apa? Bangkit terus. Sampai apa? Titiknya dilihat. Kita mengarah kepada titik itu. Walaupun kita begini, tertati-tati, tapi tetap fokus kepada tujuan, garis finish. Karena kuncinya garis finish. Tanpa, walaupun kita sudah berbuat selama ini, tiba-tiba kita cacat di ujung, kita selingkuh, kelar. Ya, kelar. Ini nggak jalan ya? Ya udah. Setelah dibenarkan untuk dimuliakan. Nah ini, masa setelah dibenarkan untuk dimuliakan. Silakan difoto supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran. Karena melihat seperti ini kita berimajinasi, oh begitu. Jadi mulai dari lahir baru sampai kita menjadi mempelai Kristus, kita dibenarkan sampai dengan kita dimuliakan, kita diproses oleh Tuhan untuk dikuduskan. Dan makin dikuduskan untuk melakukan perintah dan kehendaknya untuk Roh Kudus. Dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan di dalam proses menuju kepada mempelai Kristus yang layak. Siapakah mempelai Kristus itu? Orang-orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tetap setia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kata yang benar, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Prinsip-prinsip pernikahan yang berkenan di hadapan Allah. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini prinsip. Prinsip ini kenapa saya sampaikan ini supaya kita tahu betul prinsip-prinsip dasarnya. Bahwa menjadi satu tubuh. Jadi kalau tubuhnya udah tercemar, nggak akan jadi satu. Dan sekarang sedang dicemari. Paham? Paham? Dengan segala macam narasi. Bahkan banyak gereja-gereja yang katanya tempat tubuh Kristus dipakai untuk merusak calon mempelai Kristus. Dipakai. Dan itu yang saya bilang konsep gereja Babel. Ya. Suka nggak suka, saya harus sampaikan ini. Karena itu terjadi. Tadinya saya pikir itu tidak mungkin terjadi. Ternyata terjadi. Terus sekarang kemana semuanya? Ya. Gak apa-apa, itu semua Tuhan izinkan terjadi karena apa? Sekarang saat-saatnya pemurnian. Kita akan dipisahkan dari gandum, antara gandum dan ilalang. Jadi memang itu harus terjadi, makanya adu domba itu dari dulu terjadi. Itu adalah konsepnya iblis. Sejak zaman VOC adu domba. Di Taman Eden juga adu domba. Dan terus. Ya. Padahal kita mau jadi anak domba Allah.
Dan kita akhirnya menjadi domba-domba sembelihan. Kebolak-balik sekali. Kayak jalan ya. Jadi prinsip pernikahan menurut firman Allah adalah penyatuan tubuh. Antara apa? Antara apa? Kok nggak ada yang tahu? Antara laki-laki dan perempuan. Iya, makanya kita mempelai wanita ya di dalam alam roh. Terus antara laki-laki dan, tetapi dunia ini sedang menggiring apa? Terjadinya perkawinan sejenis. Ini ya, terjadinya perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan dengan perempuan, dan mungkin juga dengan transhuman. Itu yang merusak gambar Allah. Jadi itu namanya bercacat celah. Ya. Jadi prinsip penyatuannya itu adalah laki-laki dan perempuan sebagai gambar manusia bersatu dengan tubuh Kristus. Ya, sebagai gambar manusia bersatu dengan tubuh Kristus supaya terikat dan tidak terpisahkan dengan Allah. Kenapa saya harus tuliskan ini? Biar Bapak Ibu foto, biar saya juga ingat. Ya, supaya kita terikat dan tidak terpisah. Itu. Nah, mereka mau membuat kita terpisah sehingga tidak terikat lagi. Mereka mau melepaskan ikatan serupa dan segambar Allah itu tadi. Dan akhirnya kita tidak bisa blend, kita tidak bisa menyatu dengan tubuh Kristus. Itu. Kenapa? Karena roh kita sudah tunduk. Yang menyatu nanti roh kita. Yesus sebagai magnet. Ya, kayak di film-film tuh yang ya benar seperti itu. Tiba-tiba baju saya tinggalin. Saya hilang sana. Kenapa? Saya disedot, dihisap oleh Roh Kristus. Bukan pakai pesawat. Seperti itu nanti. Gitu. Supaya kita paham semua, betul-betul kita memahami gitu. Bahwa tubuh kita ini hanya kita tinggalkan nanti, ini benda mati. Ya, ini benda mati. Yang berikutnya saya satu-satu kupas biar benang merahnya ada. Maaf kalau agak lama. Kenapa harus ada penyatuan tubuh? Kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi kenapa harus ada penyatuan tubuh? Karena kita ini harus serupa dengan gambar Allah. Kalau dirubah, dirusak, dicacatkan, maka kita nggak akan bisa menyatu tubuhnya. Gitu. Udah selingkuh, nggak bisa menyatu, pasti batal dikawinin. Coba aja, banyak kan orang yang gagal cinta gara-gara mamon. Si cewek lihat cowok yang lebih berduit, si cowok karena punya duit, ya kan? Karena duit lagi, dia bisa memperdaya banyak wanita, mamon. Coba kalau nggak ada duit ya, ditengok juga enggak kali. Mau ngajak makan aja nggak punya duit. Sehingga orang menjadi apa? Itu karena uang. Mamon. Dan itu sekarang yang menjatuhkan kita cuma satu. Mamon, jangan mengabdi kepada dua tuan. Dan ketika uang yang bertahta dalam hati kita, dia akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika uang yang ada dalam hati kita, maka sistem kehidupan kita pun akan berubah. Kita hidup dari sistem surgawi. Tetapi dunia ini memaksa kita untuk hidup dengan sistemnya dunia. Maka kita mati. Tapi saya hidup saat ini. Kita semua hidup saat ini. Dari dulu kita lahir, kita hidup karena sistem surgawi. Kita bernafas tanpa pakai kabel. Amin. Seperti itulah konsepnya handphone. Kita berhubungan tanpa kabel. Dia mencontoh bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Tanpa kabel. Saya dicas terus setiap hari dengan roh Allah. Sehingga saya hidup dan saya bisa berkata-kata. Bapak Ibu pun demikian. Bukan karena sistem dunia ini. Ya, bukan. Kalau orang yang tunduk kepada sistem dunia, dia akan mati. Mati kekal. Orang yang tunduk kepada sistem surgawi, dia akan hidup kekal. Amin. Cuman di situ aja perbedaannya. Nggak ada. Mudah sekali memilihnya. Harus pahami ini. Tapi dunia sedang memaksa kita untuk tunduk kepada sistemnya. Supaya apa? Kita masuk dalam kematian kekal bersama-sama dengan ular tua dibuang ke dalam alam neraka. Kita menerima cawan dan murka Allah. Dan hal ini sedang terjadi. Belum dipanggil mati. Belum kematian fisik. Diawali dengan kematian jiwa.
Karena peperangan roh dia kalah. Ini di alam roh sedang berperang. Kalau orang bisa melihat, kita pasti menang. Kalau orang yang bisa melihat, kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Karena kita tidak dibuatkan menjadi yang kalah. Karena kita tidak diprogram, kita tidak masuk dalam murka Allah. Kita bukan, firman Tuhan tadi sudah berbicara. Kita tidak masuk dalam program cawan murka Allah. Tidak. Kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah maknanya kenapa Yesus naik ke surga. Menyiapkan tempat bagi kita. Dia naik untuk memproklamasikan kemenangannya atas dosa. Dan Tuhan memberikan hidangan di depan musuh-musuhnya. Dan setelah itu, iblis diletakkan di bawah kaki, di tumpuan kakinya. Dan bersama-sama dengan kita memerintah, kita juga ada di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk bersama-sama dengan Yesus. Dan musuh kita saat ini ada di bawah tumpuan kaki kita. Amin. Bukan kita yang berperang, dia yang berperang. Kita tidak merebut kemenangan. Kita hanya mengimani dan kemenangan ada di tangan kita. Jadi lebih dari pemenang, enggak perang udah menang gitu loh. Amin. Itulah lebih dari pemenang. Enggak usah repot-repot. Bagaimana manusia terikat dan bisa menyatu dengan Tuhan? Kejadian 2 ayat 22 sampai dengan 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu Adam, manusia pertama. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi tujuannya supaya apa? Terjadi penyatuan tubuh. Itu tetap ada. Karena bahannya sama. Spesiesnya sama. Gitu. Walaupun jenis kelaminnya berbeda. Karena memang harus berbeda jenis kelamin. Itulah mempelai wanita dan mempelai pria. Ini saya mau kasih tahu dia punya prinsip-prinsipnya supaya paham. Makanya kalau jadi suami, kasihilah istrimu. Betul-betul sama seperti Kristus mengasihi kita. Laki-laki harus jadi juru selamat di dalam rumah tangga. Laki-laki harus menjadi ini. Makanya disebut apa? Imam. Imam itu source. Dia itu apa? Sumber masalah, sumber berkat. Sumber masalah, betul, itu source. Makanya kenapa laki-laki yang dikasih imam? Karena Kristus adalah kepalanya jemaat. Itu. Banyak orang nggak ngerti, dia nikah-nikah aja karena suka fisiknya. Tidak tanya Tuhan, boleh nggak saya sama dia? Akhirnya apa? Udah cerai. Wah dia sudah begini, ngoceh aja dari dulu. Kalau dulu bilang, nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi begitu sedikit aja, wah, udah lucu ya. Kadang-kadang lucu, padahal masalah ini kita nangis, kita yang bikin loh. Sadari tuh, entah suami kesel sama istrinya, padahal suaminya juga yang bikin. Karena gini, di alam roh, si istri tahu kalau laki-lakinya macam-macam. Ya. Walaupun suaminya bilang enggak. Kenapa? Karena sel tadi, gambar Allah tadi, itu connect. Ya. Ini di alam roh, ini saya punya ini dengan ibu, dengan ini kita connect semua. Itulah konsepnya cyber. Dia connect satu persatu, itu namanya connecting people. Jadi konsep alam roh, dia bangun dalam konsep apa? Ilmu elektronik dan cyber. Ya. Makanya kenapa sekarang cyber dipakai untuk apa? Menjadi dunia fake. Menggantikan dunia nyata ciptaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita yang dimanipulasi mindset kita gampang ditundukkan. Ini rahasia yang kita nggak pernah tahu sama ini. Kita cuma dikasih lihat, keren, bisa foto, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Sekarang, ketika Bapak Ibu lihat, gambaran kita sudah dimasuk ke dalam big datanya mereka. Ya. Video call dengan pacar kita, selingkuhan kita. Itu disimpan di big data mereka. Jadi rahasia kita, dia pegang seperti dia pegang.
Jadi big data ini mencatat kita, dosa-dosa kita. Jadi dia mencontoh persis seperti bagaimana mekanisme hidup manusia dengan Tuhan. Dia catat setiap dosa kita. Jadi semua konsep Allah di copy paste, Ibu, Bapak, oleh alat-alat ini. Ya, nggak ada yang aman. Makanya ketika awal mulai pandemi, wah Zoom. Dari mana tiba-tiba ada orang itu? Memang mereka sudah rencanakan. Wah, nggak boleh sekolah. Supaya apa? Supaya orang, gini loh. Orang nggak percaya kok maksa. Iya kan? Kalau orang tanya, kenapa kamu nggak percaya? Maaf, kepercayaan saya sama Tuhan Yesus. Bukan sama siapa-siapa, selesai. Tapi dia mau membangun kepercayaan kita kepada apa? Kepada sains. Itu produk sains, produk ilmu pengetahuan. Ya, bukan worship of God, tapi worship of science. Kenapa? Karena dia munculkan kembali peristiwa di Taman Eden, ya, di mana makan pohon kehidupan, pohon pengetahuan, yang membuat manusia menjadi jauh dari Tuhan. Di situ ceritanya. Makanya orang yang menyembah pengetahuan pada penakut semua sekarang. Yes. Yang kita perlukan adalah pohon kehidupan. Akulah pokok anggur. Dan kamu ranting-rantingnya. Kamu harus nempel sama aku. Makanya penyatuan tubuh itu penting. Makanya ingatlah aku. Makanlah roti tubuhku. Minumlah darahku. Itu penyatuan tubuh. Itu maknanya di situ. Pokok anggur dan sebagainya. Semua bicara penyatuan tubuh. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi nggak boleh lagi ada perkawinan laki-laki dengan laki-laki, itu firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah tetapkan. Dikit lagi. Apakah prinsip dasar orang yang percaya kepada Kristus? Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, di perjanjian baru. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah bersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kehidupan orang percaya haruslah merefleksikan hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya tidak boleh terpisahkan dengan tubuh Kristus agar dapat dikuduskan. Bukan kita jadi kudus, kita dikuduskan, dapat dikuduskan. Tidak boleh melacurkan diri dan menyembah yang lain selain Kristus agar tidak bercacat. Tanya pada diri kita, apakah kita terpisah dengan Kristus? Kalau terpisah sedikit 1 senti aja, gagal. Terus kemudian, apakah kita saat ini tidak melacurkan diri? Masih banyak di antara kita yang melacurkan diri. Lebih cinta dunia daripada Kristus, itu melacurkan diri. Segera berbalik, menatap pesta perkawinan. Bukan orang-orang yang hebat yang dipanggil Tuhan. Seperti contoh ketika Yesus mengilustrasikan perumpamaan perkawinan anak raja. Malah justru undang orang-orang yang di gang, orang miskin, orang apa semua. Bukan dengan sesuai dengan hukum agamawi. Justru mereka yang banyak alasan, saya masih ada ini, saya masih ada ini. Dan sebagainya. Saya masih ada rencana begini. Saya kan mau ke Amerika. Saya kan mau begini. Saya kan pengen jadi direktur. Saya kan pengen punya rumah yang besar di dunia ini. Saya ingatkan, bagi kita-kita yang membangun kerajaan di dunia, kita sudah menempatkan diri kita sebagai raja dan bukan Kristus di dalam hidup kita. Makanya banyak orang yang ketakutan meninggalkan dunia ini. Karena apa? Hatinya. Di mana ada hartamu? Di situ ada hatimu. Terikat. Itu yang dimainkan oleh iblis. Kita selalu terikat. Terikat mencintai. Makanya cinta akan uang itu merusak gambar Allah. Karena Tuhan tidak suka orang yang cintakan uang. Amin. Jadi jangan dipikir cuma ini, itu, ini. Banyak sekali. Dendam aja merusak gambar Allah. Ya kudus. Jadi minta ampun. Supaya kita makin dikuduskan. Supaya kita cemerlang. Kita semakin bersinar. Memancarkan kemuliaan seperti surat Kristus yang terbuka. Ya, setiap tampil di mana-mana, tampilkan Yesus Kristus. Berikan kekuatan kepada orang. Jangan ikut-ikutan jadi penakut. Jangan bilang nggak enak sama dia.
Selama itu kita nggak enak sama ini. Menghargai. Yang kita hargai otoritasnya Kristus. Amin. Banyak orang, kenapa nggak pakai ini, kenapa nggak pakai itu. Nggak menghargai. Keliru. Cabut kata-kata itu. Karena itu tidak menghargai kemahakuasaan Kristus ada dalam hidup kita. Kok menghargai yang kayak begitu? Inilah manipulasi. Ya, narasi yang dibangun untuk menyesatkan kita. Kita pikir kita menghargai, padahal kita sedang tidak menghargai Kristus. Nafasnya Allah. Maaf. Siapapun orangnya, saya siap bertanggungjawabkan omongan saya. Karena nafasnya Allah bisa berbicara seperti ini. Tuhan selalu menciptakan selalu hanya dengan apa? Perkataan. Dia melihat gelap, dia bilang, jadilah terang, terang itu jadi. Beda dengan manusia. Makanya Tuhan selalu memberikan perumpamaan kepada kita. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, Tuhan gak minta iman kita yang besar. Sebiji sesawi. Dia selalu membawakan perumpamaan. Maknanya apa? Tuhan mengajak kita masuk ke dalam alam imajinasi. Masuk ke alam roh. Seperti sekarang, iblis serang membawa kita ke alam imajinasi. Barang itu begini nih bulat nih, ada tajam-tajamnya, itu imajinasi. Dia sedang membawa kita ke alam imajinasi. Supaya kita beriman kepada dia, bukan beriman kepada Kristus. Paham? Ya. Kasihan orang-orang dibodoh-bodohin. Dengan semua gelar-gelar. Ya, tapi akhirnya apa? Menyesatkan domba-domba. Itu yang dibilang corrupt communication. Barang siapa menyesat domba-domba, dalam firman Tuhan apa? Dia sudah mendukakan Roh Kudus. Dan banyak sekali kita. Ya, termasuk yang ada di kita anggap firman Tuhan, tapi tergantung siapa yang menerjemahkannya. Di situ banyak pelesetan-pelesetan. Banyak pelesetan-pelesetan, Bu. Jadi jangan berpegang kepada satu sumber. Coba cari sumber yang ininya. Seperti ada tanda pada tangan kanannya dan dahi. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya on, yang aslinya in. Oh, namanya aja udah beda. Ya. Sehingga orang bilang, apakah ini merupakan tanda? Oh, on, dia bilang. Tuhan menandai kita di alam roh. Kalau kita sudah tunduk di alam roh, Tuhan sudah tandain, udah nggak ada gunanya fisik ini. Fisik ini kita ngikutin. Kalau kita sudah tunduk di alam roh, fisik kita bilang, nih, ikutin pasang. Karena kita udah kalah. Paham ya? Itu prinsip alam roh. Kalau kita menang di alam roh, aku tolak. Karena tubuhku tidak boleh dicemari. Tubuh bukan tubuh daging ini, bukan. Sebenarnya lebih kepada rohnya. Roh kita dicemari. Nggak mungkin, makanya ada perkawinan alam roh kan? Ada. Bukan tidak ada, ada. Contoh begini, perkawinan alam roh. Ibu begitu lihat foto mantan suami, bukan mantan, calon suaminya, liatin terus. Ibu sedang masuk ke alam roh. Ya. Jadi jiwa kita, ini ada tempat pertempurannya alam roh. Jadi pikiran dan perasaan kita, itu sangat dipengaruhi oleh menang atau kalah kita di alam roh. Paham ya? Menang apa enggak di alam roh. Kalau kita kalah, pikiran kita kacau. Tapi kalau kita menang, pikiran kita tetap damai sejahtera. Amin. Itu aja masalahnya. Kita menang atau tidak. Jiwa ini ngikut. Jiwa ini kayak proyektor. Nah, kayak begini nih. Ini kan karena ada di situ dipancarkan ke sini. Jiwa itu seperti itu. Jadi apa yang kelihatan oleh kita, itu adalah pancaran dari dalam. Makanya dia bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dan sekarang juga kita dipaksa untuk selalu mengucapkan, memperkatakan yang bukan firman Tuhan. Tapi kuasa perkataan ini muncul karena ada nafasnya Allah. Ya. Ada nafasnya Allah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia memakan buahnya. Makanya jangan suka ngomong-ngomong apa yang sedang diomongin di televisi. Ya. Copet. Nggak, ada kuasa. Ada kuasa. Catat, ada kuasa. Kalau kita makanya mulut kita adalah deklarasi iman. Ya, deklarasikan iman. Bukan ngikutin. Kenapa kita ngikutin? Karena dia program kita nggak negar apa-apapun yang lain kecuali itu. Itu caranya iblis. Dia mencoba untuk meriset kita punya mindset. Makanya dia bilang great reset. Supaya kita tidak mengenal Allah. Harusnya apa? Dalam nama Yesus, semua ditaklukkan. Ini enggak, demi keselamatan Anda.
Wah, Anda gunakan begini. Ini konsep iblis. Ya, dia nggak pernah bilang, naik pesawat. Bapak berdoa dulu. Kita berdoa semua. Tuhan jaga kita. Enggak. Seperti Bapak ini. Bapak percaya Kristus? Atau nanggung? Enggak, saya challenge Pak. Waktunya sudah singkat Pak. Ya. Saya datang ke sini untuk berbagi itu. Jadi saya datang ke sini, mohon maaf, saya bukan untuk menyenangkan telinga. Saya harus bangkitkan. Kenapa? Belum tentu kita ketemu lagi. Ya, saya harus memberikan pemahaman yang sungguh-sungguh. Ya, siapapun keilmuannya boleh ditanya. Ya, ini sedang dimainkan. Karena tubuh kita ini sangat automatically. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, hati yang gembira di dalam diri kita dipadamkan. Makanya tidak lagi jadi obat kan? Jadi penyakit. Jadi sel tubuh kita ini secara alami dia merespon. Begitu pikiran saya kacau, keluarlah hormon yang beracun yang disebut dengan hormon kortisol. Nah, ketika dia, makanya orang, dan racun ini selalu sifatnya asam. Makanya naik asam lambung. Itu kuncinya. Makanya jangan mau ditakut-takutin, ketawain yang nakut-nakutin. Ketawain dia. Jangan iblis yang menertawakan kita yang ketawain dia. Kenapa? Karena kita tahu akal bulusnya mereka. Ya. Saya gemas. Kenapa? Kasihan banget banyak orang yang merasa pintar, tetapi mudah dibodoh-bodohin. Gelarnya panjang, tetapi dibodoh-bodohin sama iblis juga mau. Kita nggak perlu gelar, kita nggak perlu gelar. Tuhan nggak melihat gelar kita. Tuhan melihat api. Kita semua adalah jenderal-jenderalnya Tuhan. Tidak melalui sekolah. Karena jenderal itu dia sendiri yang nobatkan buat kita. Amin. Pertahankan. Jenderal itu adalah warriornya Tuhan. Bukan jenderal dunia seperti saya, enggak, bukan. Tetapi warriornya Tuhan yang tidak pernah mundur satu langkah pun, 1 senti pun, apapun yang terjadi untuk menyambut the King is coming. Amin. Dikit lagi, bagaimana prinsip-prinsip dasar mempelai Kristus? Kita sudah dibayar lunas dengan harga yang mahal. Jadi kalau namanya mempelai, si laki-laki ngasih mahar kan? Ngasih ini kan? Nah, sama. Kita udah dibayar dengan mahar. Jadi kita sudah jadi haknya Kristus. Ya. Kita jadi haknya Kristus. Nggak boleh kita selingkuh. Paham ya? Kita udah dibayar. Jadi prinsipnya saya pelajari persis sama seperti orang perkawinan di dalam Alkitab. Ada maharnya. Cuma kalau di kita nggak pernah ada mahar ya. Apa ya kalau di Kristen? Ya, nggak tahu saya. Tapi istilah itu apa? Ditebus. Kayak ada resep. Ya. Segala sesuatu kalau itu sudah ditebus apa? Ada tandanya toh? Tandanya apa? Tidak ada ketakutan lagi. Amin. Nggak ada ketakutan lagi. Karena sudah ditebus. Artinya tebus apa? Kita bebas. Kita bukan tawanan dosa lagi. Tetapi mereka sekarang sedang memaksa kita untuk menawan kita lagi. Dengan segala macam patung binatang punya konsep. Ya, kita ditawan lagi kan? Kalau nggak begini, nggak bisa begitu. Kalau nggak bisa begini, udah kita ketawain aja. Ya, paling mereka jengkel sih, saya dengar saya ngomong. Nggak apa-apa, saya pertaruhkan. Tuhanku berkuasa, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Harus punya the heart of lion of Yehuda. Percuma, kita ini adalah the lion of Yudahnya Tuhan. Bukan siapa-siapa. Kita bukan tikus, bukan ayam sayur, bukan tikus kebasahan, bukan tikus gorong-gorong, bukan. Kita adalah singa Yehuda yang akan menguasai Yerusalem baru. Amin. Jadi ini konsepnya penyatuan tubuh adalah dari sepanjang Alkitab yang saya baca, cuma satu, penyatuan tubuh ternyata. Penyatuan tubuh, nggak ada yang lain. Cuma satu, menyatukan tubuh. Tetapi bagaimana ini tubuh menyatu? Kalau dia ada bercelah. Orang lagi difilter, diseleksi, apa namanya, tur ya. Kalau ada orang bikin, dibilang cacat bawaan, apalah, dilitur, dikembaliin. Nah, jangan sampai kita nanti dikembalikan,
lu harus diproses lagi tuh. Jangan, waktunya tidak 2 kali, cuma sekali. Tuhan gak mau kita menduakan dia. Apa yang dikerjakan oleh Kristus untuk penyatuan tubuh? Nah ini, Yohanes 14 ayat 23. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi. Sama-sama kita baca. Aku pergi ke situ untuk, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan itu. Jadi tujuannya untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi kenaikan Yesus ke surga untuk laporan, dia nyiapin semua persiapan pesta perkawinan. Amin. Nah, setelah di sana siap, dia datang menjemput kita. The time is coming. Amin. Di mana nanti? Di atas awan-awan, di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya untuk mempertemuan kita dengan dikenalin sama mertua. Wow. Coba ingat-ingat yang sudah pernah nikah. Dipertemukan dengan itu, seneng nggak? Terus yang bapak-bapak mau meminang, mau bawa itu kan deg-degan katanya ya. Tapi kenapa kalau sudah 5 tahun nggak deg-degan lagi? Deg-degannya sama rumput tetangga. Ya inilah gambaran bahwa tubuh kita adalah tubuh genetik daging. Bukan genetik surgawi. Kalau genetik surgawi, itu genetik roh yang hidup karena iman. Jadi kalau kita sekarang bilang, saya mau menjadi genetik surgawi, maka hidup karena iman. Bukan karena uang. Belajar untuk seperti dulu. 2 roti, 5 ikan, 2 roti. Bisa kita ini kan. Kenapa kita tidak bisa lagi sekarang? Karena kita nggak pernah dilatih. Kita tidak pernah dilatih oleh sesepuh kita, leluhur kita untuk bisa melakukan itu. Kita tidak pernah diajar untuk mempraktekkan iman. Padahal itu bisa. Mari yuk kita sekarang praktekkan iman. Kita tidak usah takut, nggak ada makanan, nggak ada apa. Dalam nama Yesus aku kenyang. Firman Tuhan ada seperti itu. Aku dikenyangkan. Karena firman Tuhan berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman apa? Nafasnya Allah. Jadi nafas yang kita pakai tadi adalah, yang saya dari tadi singgung-singgung, inilah yang membuat kita hidup. Makanya orang hidup, itu indikatornya nafasnya. Nafasnya masih ada. Jadi jangan kita masih dikasih nafasnya Allah. Sebelum dicabut, kita sudah menutupinya. Lihat orang-orang meninggal, orang mati. Mereka yang ditaruh sumpel pakai kapas kan? Itu orang mati. Itu menandakan bahwa dia sudah tidak bernafas. Sudah tidak ada kuasa Allah di dalam diri dia. Makanya mumpung Tuhan masih kasih nafas, jangan coba aniaya. Hartamu tidak akan pernah menyelamatkan. Amin. Saya perkatakan ini, mumpung masih dikasih nafas berarti ada kuasanya Allah. Pergunakan dengan syukur. Syukur itu apa? Serius. Nikmati nafasnya Allah. Sebelum kita tidak bisa lagi menikmati nafas itu. Coba aja. Di rumah sakit kita udah gak bisa menikmati nafas Allah. Ya, beli lagi. Disuruh beli. Hebat ya mereka ya. Beli nafas itu. Isinya apa kita gak tahu. Padahal itu ada di sekitar kita. Begitu Tuhan berikan itu. Makanya apa? Angin ini apa? Alam roh. Tidak terlihat tapi terasa. Tuhan tidak kita lihat dengan mata, tapi kita rasa. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita, itu adalah alam roh. Pikiran kita nggak bisa lihat. Takutan, mana pikiran takutnya? Tapi kita rasakan itulah roh. Paham ya? Itulah alam roh. Jadi bapak ibu tuh dikuasai alam roh. Kalau alam rohnya kalah, maka seperti itu. Maaf, walaupun bapak ibu punya uang banyak, tidak akan menolong itu. Begitu Oma. Kalau alam roh Oma kalah, Oma seperti itu. Maka dari sekarang kalau kita declare, jangan lagi kita kalah dalam alam roh. Saya hanya membangkitkan ini. Setelah ini saya pergi karena tempat lain juga masih banyak, tapi saya masih gumuli. Kalau nggak boleh, karena saya bukan kejar apa-apa.
Saya juga bukan memang khusus di sini. Saya sangat amazing dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya jadi corong, saya jalan ke sana, jalan kemari. Tuhan ini, saya juga bingung. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Dari sejak lahir, Tuhan sudah punya rencana yang indah di dalam hidup. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Kalau kita merespon dengan benar, Tuhan akan bukakan jalannya. Ketika kita berdoa, berdoalah, minta Tuhan tuntun supaya rencana yang indah terjadi dalam hidup kita. Jangan membuat rencana-rencana di luar Tuhan. Kita akan kecewa. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Tuhan belum menghendaki. Bukan Tuhan tidak menghendaki. Kita yang berjalan bukan pada roadmap-nya dia. Kalau kita berjalan dalam rencananya dia, tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Saya alami betul itu. Tidak kecewa. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak akan kecewa dan tidak akan pernah ada ketakutan lagi. Karena apa? Ketika kita meninggalkan tergantungan kita kepada dunia ini, maka kekuatan penyertaan Tuhan kita akan rasakan sempurna. Tetapi kalau kita masih berdoa, maka kita nggak tahu siapa yang menyertai kita. Jadi inilah ekspresi. Ya jangan cuma nyanyi kayak tadi. Tapi praktekkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Seringkali kita hanya show di depan. Begitu dihadapkan dengan ketakutan di sini, apa yang terjadi? Saya mau lihat setelah itu. Masihkah kita berani? Ku minta Tuhan lebih dalam lagi. Masih enggak suara itu bisa kita sampaikan? Ini yang perlu kita gelorakan supaya orang-orang semua tahu bahwa ada Kristus lah di dalam hidup kita. Dan Kristus harus kita nyatakan dia sebagai raja di atas segala raja. Lebih daripada siapapun yang ada di dunia ini. Amin. Itu yang harus kita deklarasikan setiap saat. Deklarasikan iman. Perkatakan itu adalah profetik. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Terutama kalau kita menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Ya, firman Tuhan yang ada di Alkitab itu adalah ilham. Ya, theanustos, ilhamnya Tuhan. Ilham itu theanustos apa? God's breath. Berasal dari apa? God's breath. Nafasnya Allah. Gitu. Jadi kalau kita menganiaya nafasnya Allah, maka firman itu sendiri sudah tidak ada pada kita. Paham maksud saya? Jadi kalau kita menganiaya nafas kita, ya, maka kebenaran itu sudah tidak ada pada kita. Karena firman Tuhan itu adalah nafasnya Allah. Kalau di orang muslim dibilang apa? Kalamnya Allah. Kalam itu nafasnya. Apakah hakikatnya nafasnya Allah? Ya dia adalah Allah sendiri. Jadi, jangan pernah aniaya nafas yang ada Tuhan berikan pada kita. Saya harus sampaikan ini. Karena ini yang Tuhan beritahu, nafas. Karena nafas itu adalah firman-Nya. Makanya pakailah nafas kita untuk menyampaikan firman. Maka dia berkuasa, serupa, dan segambar dengan Allah. Amin. Karena kita yang hidup harus mengekspresikan. Kita hidup ini untuk mengekspresikan bahwa Tuhanlah yang hadir di dunia ini. Itu tujuan kita dilahirkan. Supaya kita mengekspresikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kapan persatuan tubuh kita itu terjadi? Wahyu 19 ayat 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya haleluya karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi inilah saatnya terjadi penyatuan tubuh pada saat itu. Ada hingar-bingar. Ya. Ada hingar-bingar. Hingar-bingar ini sudah mulai kelihatan. Disitulah saatnya penyatuan tubuh antara mempelai wanita dengan tubuh Kristus. Di mana tubuh Kristus akan menjadi magnet. Yang kata orang rapture. Menjadi magnet. Nah, magnet ini harus nyambung frekuensinya. Betul nggak? Kalau nggak itu nggak akan ini. Nggak akan menarik. Ya.
yang akan menghisap tubuh kita menjadi satu tubuh karena kita sudah dibayar lunas dengan darah anak domba Allah. Itulah legalitas dia membawa kita di hadapan Allah Bapa. Karena kita sudah dikuduskan. Amin. Ini jadi penyatuan tubuh penting sekali. Penyatuan tubuh itu harus koheren, harus dari spesies yang sama. Kalau manusia dari ruang rusuk digabung, spesiesnya sama kan? Dia bisa berbuah. Nah, ini juga sama, spesiesnya harus sama. Spesies serupa dengan gambar Allah, ketemu dengan Allah sendiri. Mudah-mudahan di sini paham. Saya berharap kita bisa paham semua, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa syarat ini yang terakhir? Menjadi mempelai Kristus. Efesus 5 ayat 22-23. Mari kita baca sama-sama biar nggak ngantuk. Lanjut. Amin. Jadi kita udah baca semua, inilah ya, syarat-syarat menjadi mempelai Kristus. Jadi kita jadi penyelamatan calon mempelai perempuan hanya terjadi bila kita tunduk sepenuhnya dan setia sampai akhir mempelai pria menjemput kita. Kalau tidak, gagal. Ya. Kalau tidak, gagal. Jangan kita korbankan kesenangan mahkota yang sudah Tuhan berikan dengan kesenangan dunia. Jangan kita sampai ini. Jadi apa yang disampaikan oleh, saya sampaikan Bill Gates itu, mereka membuat kita untuk jauh dari Tuhan. Untuk worship of science. Makanya mereka selalu pakai. Jadi ini namanya politik iblis. Dia pakai seolah-olah ahli sains untuk memanipulasi cara berpikir kita sehingga kita percaya dengan mereka, sehingga kita tidak percaya lagi kuasa Tuhan. Kita tidak worship of God, tapi worship of science. Wah, gelarnya doktor, apa semua, dan profesor segala macam. Ternyata pada saat berhadapan dengan kematian, ketakutannya luar biasa, karena dia tidak mengenal Tuhan. Dan itu yang membuat orang mati, ketakutan. Ya. Lalu diisolasi. Orang kalau sendiri, nggak usah sakit, mati sendiri. Ya. Karena kita selama ini ditaruh di box. Ya. Kita tidak memahami luasnya ini karena melampaui akal. Kita masuk dalam textbook, di box, sehingga begitu orang berbicara out of the box, nggak mengerti sama sekali. Sama seperti jangkrik. Jangkrik itu bisa loncat jauh. Tapi begitu dimasukin di box, beberapa saat, kemudian disuruh lepas lagi, maka dia sudah nggak bisa loncat jauh. Kenapa? Dia cuma mindsetnya di situ. Dia susah memahami beyond imagination. Dia susah memahami beyond scientific. Dia tidak bisa memahami. Jadi semua pakai imajinasi. Ya. Nih, Bapak sekarang pakai, barusan tadi dia pakai kan? Sekarang pakai kan? Bapak sedang berimajinasi, apa yang Bapak imajinasikan? Enggak, saya mau ini. Nih, Bapak itu pakai topi, dia berimajinasi. Itu imajinasi. Sebenarnya kalian itu semua dibohongin dengan imajinasi. Padahal nggak menolong. Saya kasih tahu, kita ini adalah samudera. Tetapi mereka mau pecah kita menjadi droplet, water of droplet. Supaya kita jadi perintil-perintil, nggak punya kekuatan. Itu sebenarnya. Terus mereka melakukan suatu engineering. Bahwa, ada suatu begini sehingga kita tidak boleh. Dan sebagainya. Itu adalah manipulasi iblis. Ya, kita adalah homo imago Dei. Mereka harusnya kita menjadi homo homini socius, tetapi mereka menggiring kita menjadi homo homini lupus. Bahwa hidup kita penuh dengan ancaman. Manusia di hadapan saya adalah ancaman buat saya. Konsep Tuhan tidak demikian. Supaya apa?
Saya bagaimana menguasai dia? Sebelum dia bunuh, kill or to be kill, saya bunuh dia dulu. Itu konsep dunia, konsep iblis. Karena dia dendam. Dia dendam sudah diusir oleh Tuhan dari surga. Dia mau revenge. Dia mempermalukan Tuhan. Yang menyayangi kita menjadi makhluk yang mulia di antara yang lain. Dia mau mempermalukan Yesus. Dan saya tanamkan kepada kita semua untuk jangan pernah mau Tuhan Kristus kita dipermalukan oleh iblis. Tolak dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi, jangan pernah permalukan dia. Karena apa? Kristus akan menjadi saksi pembenar bagi kita. Tapi kalau kita mempermalukan kita tidak akui di dunia ini, dia tidak akan akui kita di pengadilan tahta putih. Jangankan ikut pengadilan Bema, pengadilan tahta putih pun kita ditolak. Paham ya? Jangan coba-coba mempermalukan Kristus. Begitu kita permalukan dia bilang, maaf aku tidak kenal. Kau boleh menyebutkan nama Allah bertalu-talu. Tapi ketika aku di akhir garis finish aku tidak penuhi iman padamu. Aku tidak mengenal engkau. Maaf. Ya, jangan sedih Tuhan. Itu adalah pengkhianatan kepadanya. Kenapa kita harus tunduk kepada itu? Karena Kristus adalah kepala. Ya, tunduk artinya apa? Tidak terikat dengan yang lain, hanya kepada Dia. Hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi Tuhan untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dan memandikan dengan air dan firman. Apa maksud air dan firman di sini? Kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan firman di dalam kehidupan kita sampai kepada garis akhir berapapun harganya. Itu kita disucikan oleh air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Karena dikuduskan terus kan, tanpa cacat. Atau kerut. Atau yang serupa itu. Tuhan maunya apa? Kita serupanya dengan itu. Bukan serupa dengan yang lain. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga berikutnya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya, tubuhnya. Seperti tubuhnya sendiri, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Karena tubuh kita sebagai mempelai perempuan adalah bait Allah. Maka kita harus mempertahankan rupa dan gambar Allah itu. Sampai calon mempelai Kristus. Mempelai laki-laki itu datang menjemput kita sehingga kita tidak dapat didapati bercacat celah di hadapan Allah Bapa. Amin. Itu yang penting sekali. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu tubuh dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi apa yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi yang dijemput oleh mempelai laki-laki hanyalah calon mempelai perempuan yang tetap, sekali lagi, yang tetap mempertahankan rupa dan gambar Allah pada dirinya. Ya, yang tetap menggambarkan rupa dan gambar Allah pada dirinya agar dapat terjadi penyatuan tubuh sebagai syarat menjadi mempelai Kristus. Ingat baik-baik yang terakhir ini, syarat apa? Pertahankan gambar Allah supaya koheren, supaya dia spesiesnya sama, supaya dia dihisap oleh Roh Allah, supaya kita bertemu di awan-awan dan diperkenalkan menjadi mempelai Kristus di hadapan Allah Bapa. Amin. Kesimpulannya, jadi untuk menjadi mempelai Kristus yang layak, maka kita harus tunduk hanya kepada Kristus. Tanamkan itu. Saya harus tunduk kepada Kristus. Mari sama-sama kita katakan, saya harus tunduk
hanya kepada Kristus. Hanya kepada Kristus. Maka kita harus tunduk hanya kepada Kristus sepenuhnya, berapapun harganya, sampai garis akhir. Jangan melacurkan diri pada si penggoda. Jangan menyembah berhala untuk menggantikan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Semua itu adalah pengkhianatan baginya dan pasti akan mendapat murka Allah. Dan kita bukanlah pewaris murka Allah. Seperti yang sudah disampaikan di dalam 1 Tesalonika 5 tadi. Kita tidak dalam program murka Allah. Tapi dengan catatan, jangan lepaskan mahkota kehidupan itu hanya untuk kesenangan dunia. Yang sebentar lagi akan lewat. Ya, setiap hari saat ini kita bertemu, besok kita tahu. Tapi begitu kita tidak selama masih kita bernafas, pengampunan masih ada. Selama kita masih bernafas, karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Tapi begitu koneksinya hilang, maka buku kehidupan ditutup. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan kita tidak pernah tahu kapan dia datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan. Persiapkan betul-betul. Taruh cinta kita ke dia. Jadi walaupun kita tidur, kita tidak sedang berjaga-jaga. Kalau cinta kita kepada dia, dia akan jaga kita. Amin. Walaupun kita tidur, kita tidak sedang berjaga-jaga, tidak sedang melek. Pada saat dia datang, karena dia tahu kita begitu mencintai dia, kita selalu merindukan dia, maka kita akan diselamatkan oleh dia. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tak akan pernah. Mari undang berdiri. Mari kita utarakan kepada Yesus bahwa kita nggak pernah menyesal untuk mengiring dia, apapun yang terjadi. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Nya dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita nyatakan dengan nikmat betapa kita Yesus, dan kita tidak pernah menyesal karena kita mahkota kehidupan sudah menanti kita. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan hatiku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan. Kami menjadi mengerti untuk apa kami ada di dunia ini. Dan kami mau pergi kemana. Dan apa yang harus kami lakukan agar kami boleh kembali menjadi mempelai Kristus. Mulai saat ini, tuntun dan sertai kami. Kemanapun kami berjalan, kemanapun kami mengarah, biarlah semuanya tertuju pada pesta perjamuan perkawinan anak domba Allah. Kami tidak mau terhilang, Tuhan. Kami tidak mau mengikuti rayuan si penggoda yang hanya merayu kami dengan kehidupan yang fana. Tetapi kami kehilangan kehidupan kekal. Kami deklarasikan saat ini juga, Tuhan, bahwa kami berjanji kami akan tetap setia sampai kami dijemput oleh mempelai Kristus. Kami ingin tetap menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang layak, yang sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga kami tidak tertinggal. Terima kasih Tuhan. Kami tumpang tangan atas seluruh jemaat yang ada di sini. Lingkupi hidupnya dengan kuasa darah-Mu. Biarlah setelah keluar dari ruangan ini, mereka memberikan roh keberanian, menularkan roh keberanian kepada semua orang yang ditemuinya, sehingga mereka boleh berbuah. Apa yang dikatakan oleh dunia virus, kami pun menebar virus Roh Kudus. Karena virus itu sifatnya adalah roh. Maka kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua keluarga saat ini juga tidak ada lagi yang terkapar sakit. Karena sakit itu adalah peperangan roh. Aku tolak, aku patahkan. Aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa buat para hamba Tuhan yang masih setia kepadamu. Pelihara mereka. Untuk memenangkan domba-domba yang sedang berusaha disesatkan oleh manipulasi iblis di dalam kehidupan kami. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, tumpang tangan atas kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami mulai saat ini sampai Maranatha, kami akan berjalan di dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk, saudara. Terima kasih.